Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat bertemu lagi kita di pagi ini dalam topik yang sangat penting, dan topik ini menjadi bagian support dalam pelaksanaan tugas kita Pokja maupun PFD. Dan kita dengan sangat gembira sudah hadir narasumber kita, Pak Ali Armanda dari Dinas Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Subdit Perkim. Tentu saja Bapak dan Ibu, sebagaimana lazimnya dalam kita bersama-sama saling mendapatkan informasi dan sharing pengalaman ini, saya ingin bacakan beberapa aturan yang memang sudah menjadi kelazimannya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk yang bergabung maupun yang baru bergabung untuk jangan lupa absen di link terkait ini. Kemudian selama presentasi nanti Pak Ali dan tim dari Bangda, silakan Bapak dan Ibu menonaktifkan video dan audionya. Kemudian nanti pada saatnya moderator akan mempersilahkan apabila ada sesi tanya jawab. Dan selama presentasi, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung ke link dan chat pribadi ke Ibu Leninta, dan pertanyaan akan ditanggapi pada sesi tanya jawab. Ibu dan Bapak, waktu kita memang sangat terbatas, lebih kurang 1,5 jam, di mana nanti ya perlu kita bagi sedemikian rupa secara efektif. Dan terima kasih bagi beberapa Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Kami sudah catat dan itu akan kita respon nanti di sesi tanya jawab. Sepanjang presentasi ini silakan diingatkan kembali untuk mematikan dan meng-off-kan semua. Dan tujuan sesi kita ini adalah kita berharap apa-apa yang terkait dengan Permendagri 90 yang terbaru ini di 2019 bisa mendukung operasi dan pelaksanaan tugas BPSP khususnya. Ya, jangan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini kita bisa diskusikan nanti satu persatu dengan Pak Ali. Pak Ali, waktunya lebih kurang 20 menit, silakan. Dan tentu saja di sesi yang pengembangan dan tanya jawab nanti akan kita manfaatkan. Kita berharap di jam 10.30 sesi ini sudah bisa kita rangkum dan kita tutup dengan foto bersama. Silakan Mas Ali, lebih kurang 20 menit. Baik, terima kasih Pak Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin nanti kalau ada sesinya 20 menit, kalau ada lebih-lebih dikit, mohon dimaklumin ya Pak, karena slide-nya kebetulan agak banyak. Silakan, Pak. Tapi mudah-mudahan saya bisa dipercepat dan tidak waktu yang tidak terlalu lama. Iya, Pak. Bapak Ibu sekalian, dalam pembangunan sanitasi, sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber pendanaannya bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah kabupaten kota. Masing-masing level pemerintahan itu menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya. Nah, masih terkait hal tersebut, sesuai topik, jadi kita akan bahas Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Amrizal, Pak Moderator. Nama saya Ali Armanda dari Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dijen Bina Pembangunan Daerah. Terus terang, saya belum terlalu lama berkecimpung atau ikut ngurusin terkait dengan urusan. Sebelumnya, kebetulan saya di sekretariat. Jadi, pada kesempatan ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Chef El Jihadi. Beliau adalah salah satu tim penyusun Permendagri 90 tahun 2019 ini. Jadi mohon izin Pak Moderator, Bapak Ibu semua, nanti beliau ikut membantu dalam menjelaskan Permendagri ini, terutama yang terkait dengan teknis operasionalnya nanti yang ininya dibantu oleh Pak Chef El Jihadi ini.
Ya, Baik, dengan senang hati Pak Ali. Ya, ya izin ya. Baik, ya, makasih. terima Terus, kasih. baik Bapak Ibu semua, kita lanjut saja. Kita mulai dari dasar hukum. Ini outline-nya tadi. Kita mulai dari dasar hukum Permendagri, penyusunan Permendagri 90 tahun 2019. Dari sisi hukum, pasal-pasal mana? Kita lanjut. Nah, ini dia. Dari sisi hukum, pasal-pasal mana yang digunakan? Pasal yang digunakan ini diambil dari Undang-Undang 23 tahun 2014. Dasar hukumnya adalah yang pertama itu pasal 9 ayat 4 yang menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren itu adalah urusan yang dibagi kewenangannya antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang 32 urusan itu, jadi masing-masing melaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Terus, kemudian diperkuat lagi dengan pasal 260 ayat 1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Artinya, pada saat Bapak Ibu menjalankan otonomi sesuai dengan kewenangannya, harus masuk dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi di sini. Terus yang ketiga, itu pasal 258, itu menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada daerah, serahkan ke daerah. Yang diserahkan itu yang menjadi otonomi daerah yang didesentralisasi. Terus terakhir, ini ada pasal 282, penyelenggaraan urusan, kita baca yang merahnya saja ya Bapak Ibu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari atas beban APBN. Ini penegasan bahwa pemerintah pusat juga harus taat azas mendanai yang menjadi kewenangannya. Lanjut, Bapak Ibu, ini masih terkait dengan lanjutan yang tadi, pasal 258, dinyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Maknanya adalah, jika pembangunan daerah merupakan pelaksanaan pemerintahan, maka yang disebut perencanaan pembangunan daerah merupakan rencana pelaksanaan urusan pemerintahan. Jadinya. Terus yang di pasal 260 ayat 1, itu daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, artinya jika daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD hanya memuat aktivitas yang menjadi kewenangannya. Kita lanjut aja. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan Permendagri 90 juga memperhatikan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang 23 tahun 2014. Apa sajakah itu? Nah, kita mulai dari yang bawah dulu ya. Dari pertama tuh PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Itu untuk memayungi organisasi yang melaksanakan urusan. Urusan ini dikerjakan oleh organisasi mana gitu. Nanti akan terlihat ada daerah yang ternyata menjalankan urusannya tidak sesuai PP 18, maka otomatis akan kesulitan dalam pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019. Terus yang kedua, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. PP ini merupakan perubahan dari PP 58 tahun 2015, koreksi kalau saya salah, PP 58 tahun 2005. Nah, perubahan PP 12 tahun 2019 ini sangat mendasar, terus sudah mengakomodir bahwa dalam menjalankan keuangan daerah pada dasarnya menggunakan urusan jadinya. Sudah menggunakan urusan, terus mau nggak mau Permendagri 90 ini harus dijalankan untuk melaksanakan PP 12 ini jadinya. Jadi untuk melaksanakan PP 12 harus melaksanakan Permendagri. Terus ada juga nanti itu ada rancangan Permendagri pedoman teknis, ini yang pengganti Permendagri 13 sedang dalam proses penyusunan oleh Ditjen Polda. Terus kita lanjut, setelah ini kemudian ada rancangan PP tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Nah, ini atau PPUPK kalau yang disusun oleh Bangda. Prosesnya sekarang
infonya sih sudah di Setnek, terus katanya masih menunggu Omnibus Law. Jadi karena ada kemungkinan pelaksanaannya mungkin terkait dengan ya ada penyesuaian undang-undang dulu lah maksudnya. Jadi nah PP inilah sebagai referensi sebenarnya untuk penyusunan program kegiatan. Nah ini itu terkait dengan Permendagri 90 yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Kita lanjut. Terus berikutnya itu adalah PP 13 tahun 2019. Bukan, sebelumnya, maaf. Sebelumnya, balik lagi dulu. Nah, ini PP 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Semangatnya kan saat ini bahwa laporan-laporan daerah itu nggak boleh banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Kalau perlu cukup laporan satu laporan yang mewadahi beberapa laporan sekaligus, sehingga daerah tidak terlalu habis waktunya untuk bikin-bikin laporan gitu. Jadi PP 18 ini di dalamnya itu ada LAKIT, ada kalau nggak salah ada LPPD tentang LPPD utamanya, terus ada SPM juga. Jadi nanti kaitan LAKIT dan LPPD ini adalah capaian output sebagai kinerja daerah yang terkait dengan Permendagri 90. Terus selanjutnya PP 12 tahun 2017 itu tentang Binwas Urusan yang dimana di sini adalah untuk memastikan urusan-urusan pemerintahan itu dijalankan jadinya oleh tiap level pemerintahan. Terus sudah dibentuk juga P2 UPD, pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Terus yang diawasi oleh mereka itu memastikan bahwa urusan-urusan itu dijalankan sesuai dengan kewenangan. Apakah cara merencanakannya benar, cara menganggarkannya benar, apakah outputnya sesuai dan bisa dievaluasi. Nah, PP ini mengatur apa yang diperiksa juga. Terus nah itu yang diperiksa itulah yang dipersiapkan oleh Permendagri 90 2019 ini sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi pada saat dilakukan pemeriksaan. Terus yang terakhir ini adalah Permendagri 86 tahun 2017 inilah untuk yang pedoman Bapak Ibu penyusunan dokumen perencanaan daerahnya. Baik, kita berikutnya, slide berikutnya, lanjut. Kita masuk ke gambaran umum Permendagri tahun Permendagri 90 tahun 2019. Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi berjenjang dan mandiri berupa penggolongan, pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single code base untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja keuangan. Terus, yaitu untuk menyediakan, jadi tujuannya itu untuk menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah, membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, terus mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah, serta mendukung keterbukaan informasi pada masyarakat. Nah, yang tahapan yang digunakan itu tahapan terkait dengan perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan penataan keuangan, penata usahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan analisis informasi. Slide selanjutnya. Mohon izin slide selanjutnya. Ya, putus ya? Halo Pak Am? Oh. Ya, silakan. Oh, saya kirain putus ini. Iya. Ya. Ini adalah gambaran dari muatan Permendagri Permendagri 90 tahun 2019. Jadi yang pertama itu urusan pemerintahan daerah menjanjikan klasifikasi di kodifikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program kegiatan, subkegiatan provinsi dan kota. Ini kalau di Permendagri yang tebalnya itu dia adalah merupakan lampiran B dan C. Jadi lihat lampiran B dan C ini yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Terus berikutnya muatannya adalah juga fungsi yang menjadikan penyelarasan fungsi dan subfungsi yang merupakan bidang urusan. Ini adanya di lampiran D. Terus ada organisasi itu yang menyajikan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perangkat daerah berdasar urusan. Itu ada di lampiran EF. Sumber pendanaan, jadi
muatannya juga sumber pendanaan, administrasi kewilayahan, dan rekening. Itu kalau sumber pendanaan menyajikan klasifikasi kodifikasi nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan subkegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus. Di lampiran G, terus yang administrasi kewilayahan menyajikan klasifikasi kodifikasi nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga kelurahan dan desa. Terus terakhir yang rekening itu menyajikan klasifikasi kode rekening. Jadi juga sudah diatur klasifikasi kode rekeningnya, nomenklatur asal rekening melalui akun, kelompok jenis, objek, rincian objek, dan sub-rincian objek itu di lampiran H, I, dan J. Ini muatan Permendagri tahun 90. Kita lanjut saja. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kita sekarang bicara terkait dengan desain, klasifikasi, dan kodifikasi. Nomenklatur dalam Permendagri 90 diterjemahkan itu dari lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Desainnya seperti apa? Kalau misalnya ini desainnya yang suburusan dalam Undang-Undang 23, suburusan dalam lampiran Undang-Undang 23, itu ditransformasikan dalam Permendagri 90 ini menjadi program. Jadi kalau dilihat yang suburusan ini, itu ditransformasikan, itu menjadi program di dalam Permendagri 90. Jadi, jumlah program di masing-masing urusan otomatis akan sama dengan jumlah suburusannya. Terus, berikutnya adalah subkegiatan adalah hasil, kegiatan dulu, kegiatan, ya, kalau untuk yang kegiatan itu ditransformasikan dari kewenangan di lampiran Undang-Undang 3, jadi mana yang menjadi kewenangan perintah pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota, inilah yang ditransformasikan menjadi kegiatan pada Permendagri 90. Jadi, otomatis jumlah kegiatan sama dengan jumlah kewenangan jadinya. Terus, sedangkan untuk yang subkegiatan, itu adalah hasil akumulasi dari NSPK. Jadi, detail aktivitas dari subkegiatan adalah penerjemahan dari NSPK. Makanya, list yang terbuka itu hanya list kegiatan. Jadi tergantung dari NSPK-nya, jadi amanat dari NSPK-nya. Terus jadi yang bisa ditambahkan juga hanya subkegiatan. Kalau karena tadi kan sudah sama persis dengan suburusannya, sama persis dengan kewenangannya gitu. Terus penambahan ini dalam Permendagri 90 2019, kalau misalnya dia nggak perlu penambahan, itu dikenal dengan namanya pemutakhiran. Jadi kalau kita mau tambah program, maka harus menambah suburusan pada lampiran Undang-Undang 23, kan nggak mungkin. Kalau menambah kegiatan, maka harus menambah kewenangan dalam lampiran Undang-Undang 23, itu kan nggak bisa juga. Jadi yang bisa tambahkan hanya subkegiatannya saja. Ini yang terkait dengan desain klasifikasi kodifikasi. Jadi, oh dari mana sih nama program kegiatannya? Nah itu yang mungkin pertanyaan Bapak Ibu, ini kita ambil dari lampiran Undang-Undang 23. Kita lanjut saja berikutnya. Nah, terkait klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur urusan pada Permendagri ini, fokus pada urusan pemerintahan. Tadi yang ada di lampiran B dan C, misalnya urusan pemerintahan tadi kan. Terus urusan pemerintahan ini isinya urusan konkuren dan urusan pendukung dan penunjang urusan jadinya. Jadi ada urusan konkuren, urusan unsur pendukung dan penunjang urusan. Nah, untuk urusan konkuren, wajib yandasnya itu kan ada 6 urusan, 6 bidang. Terus wajib non-yandas itu ada 18 bidang. Terus pilihan ada 8. Jadi masing-masing itu mempunyai program, kegiatan, dan subkegiatan sendiri-sendiri. Terus yang unsur di luar konkuren itu ada pendukung, penunjang, pengawas, kewilayahan, pemerintahan umum, kekhususan. Nah, misalnya contohnya Bapeda, Inspektorat, Kepegawaian, Kecamatan. Maksudnya ini di luar dinas-dinas konkuren tadi. Jadi ini diklasterkan sebagai unsur di luar konkuren. Masing-masing unsur ini terbagi dalam program, kegiatan, dan subkegiatan juga. Baik, kita lanjut saja. Nah, dengan pola desain klasifikasi tadi,
yang jumlah programnya sama dengan tadi yang sebelum 2 slide sebelumnya, sama dengan jumlah suburusan dan seterusnya, maka ternyata kita mendapatkan untuk provinsi jadinya itu sebanyak 158 jumlah programnya. Terus 381 kegiatan dan 1.680 subkegiatan. Sedangkan untuk kabupaten kota terdapat 148 program, 323 kegiatan, dan 1.481 subkegiatan. Dari daftar kodifikasi dan nomenklatur ini merupakan long list jadinya. Dari daftar kodifikasi dan nomenklatur itu merupakan long list, terus daerah memilih sesuai dengan permasalahan serta pencapaian visi misi kepala daerah. Jadi dipilih oleh daerah bagaimana untuk menjawab pencapaian visi misi kepala daerahnya. Terus idealnya sebenarnya dikerjakan semua, tapi mungkin ada yang nggak terkait dengan visi misi, terus mungkin juga ada yang terkait dengan pilihan, jadi mungkin tidak bisa dikerjakan oleh setiap daerah seluruhnya. Disesuaikan juga dengan Halo Mas Ali, agak jaringannya ya. Halo. Jadi mana yang jadi prioritas itu mungkin akan menjadi 10 menit tadi kata Bapak moderator. Kita percepat, lanjut. Pak Ali, ya. Agak terputus-putus ya. Halo. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin jaringan di tempat Pak Ali agak mengalami gangguan ya. Kita akan mencoba untuk maaf, baru menyambung lagi. Ya, baik. Lanjut Mas Ali. Saya mohon maaf, jaringannya di rumah kelihatannya nggak stabil, jadi saya pindah ke tethering nih. Coba, mudah-mudahan tethering cukup jelas ya Pak Am ya? Saya tethering. Ya, jelas, lebih jelas. Ya, oh, lebih jelas ya? Tadi ya. Wi-Fi malah nggak jelas nih. Terus, dari mana ya? Oh, sekarang selanjutnya terkait implementasi Permendagri 90 untuk RKPD 2021. Kita lanjut. Nah, untuk implementasi di masa peralihan, bagaimana agar Bapak Ibu di daerah bisa tetap bekerja? Nah, kami telah menerbitkan SE Mendagri nomor 130 736 SJ tentang percepatan implementasi sistem informasi pembangunan daerah. Terus yang kedua, penyusunan mungkin videonya bisa di off supaya lebih lebih kuotanya lebih enak, lebih lancar. Videonya mungkin boleh di video saya off aja. Ya. Oke. Ya. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Terus kedua, penyusunan RKPD tahun 2021 tetap mengacu pada RPJMD yang berlaku sehingga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tetap dijaga. Selanjutnya, pemetaan bukanlah perubahan indikator dan target kinerja dalam RPJMD dan Resta, melainkan penyesuaian kodifikasi tanpa merubah indikator dan target. Jadi tidak ada perubahan indikator dan target, hanya merubah kodifikasinya. Terus, penyesuaian kodifikasi berdasarkan hasil pemetaan berfungsi sebagai jembatan dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Nanti kita masuk, kita coba jelaskan di belakang. Kita lanjut saja dulu. Lanjut. Nah, ini konsep pemetaan. Apakah pemetaan itu adalah cocokfikasi? Bukan cocokfikasi. Bukan. Karena kalau cocokfikasi harusnya standarnya sama. Nah, sedangkan ini sudah berubah strukturnya. Jadi kalau kita ilustrasikan, yang kiri itu adalah bangunan Permendagri 13 tahun 2006.
yang digambarkan bangunan satu lantai. Terus yang Permendagri 90 adalah bangunan 2 lantai dengan segala isinya tuh yang sebelah kanan. Gitu. Jadi pemetaan menyesuaikan semula menjadi gitu ya. Terus dengan segala isinya. Maka pemetaan bukan dengan mencocokkan nomenklatur aktivitas yang lama. Jadi saya ulangi, pemetaan bukan dengan mencocokkan nomenklatur aktivitas yang lama dengan nomenklatur aktivitas pada Permendagri 90 tahun 2019. Pemetaan itu berfungsi sebagai upaya restrukturisasi outcome, output, dan aktivitas sesuai dengan kodifikasi yang diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019. Namun demikian, prinsip yang harus dijaga adalah fungsi setiap ruang dan isi bangunan yang lama, atau dalam sistem perencanaan dikenal dengan indikator dan target, tetap terakomodir dalam bangunan baru. Namun, terjadi perubahan letak akibat renovasi, peningkatan, dan pengembangan. Misalnya, di bangunan lama tuh ada ruang keluarga gitu, di lantai 1. Maka, di bangunan barunya, harus ada juga ruang keluarga, lengkap dengan TV-nya, kursi, dan mejanya, walaupun penempatannya di lantai 2. Ini agar Bapak Ibu tidak melanggar RPJMD, kan, jadi dia tetap harus sama, gitu. Maksudnya tetap ditampung, gitu, diakomodir. Kita lanjut saja. Lanjut. Nah, ini yang hal-hal yang paling sering ditanyakan sebelumnya. Mudah-mudahan semua sudah melakukan pemetaan sebenarnya. Jadi ini adalah rambu-rambu umum untuk pemetaan. Terus pemetaan itu pertama, pemetaan dilakukan dengan berbasis output kegiatan dengan membandingkan output kegiatan dalam Renstra dengan arah output dalam subkegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Yang kedua, kegiatan dan program dalam Permendagri 90 tidak perlu dipetakan secara khusus, karena kegiatan dan program dalam Permendagri 90 otomatis terpetakan. Jadi dia otomatis terpetakan ketika subkegiatannya sudah terpetakan. Kodifikasi subkegiatan dalam Permendagri 90 merupakan satu kesatuan dengan kodifikasi kegiatan dan program. Yang ketiga, indikator kegiatan dalam Permendagri 90 merupakan akumulasi atau konversi dari output kegiatan yang sudah dipetakan berdasarkan output kegiatan Renstra. Terus keempat, indikator program dalam Permendagri 90 mengambil indikator program dari Renstra RPJMD berdasarkan pemetaan output kegiatan Renstra, karena output kegiatan merupakan upaya untuk mencapai outcome. Oleh karena itu, output dan outcome tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan prinsip-prinsip seperti itu, apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Nah, ini ada di sebelah kanannya. Kita lihat. Bagaimana jika dua atau tiga program dalam Renstra RPJMD terkonversi menjadi satu program dalam Permendagri 90? Nah, indikator dalam Permendagri 90 akan memuat 2 atau 3 indikator program sesuai dengan gabungan program RPJMD atau Renstra. Terus, bagaimana jika satu program dalam Renstra RPJMD terkonversi menjadi 2 atau 3 program dalam Permendagri 90? Nah, sini indikator program hanya memuat salah satu program dengan dukungan output terbesar untuk pencapaian indikator program. Nah, bagaimana kalau jika 2 atau 3 kegiatan terpetakan, jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan pemetaan gini ya, terus 2 atau 3 kegiatan terpetakan dalam satu subkegiatan dalam Permendagri 90, maka subkegiatan dalam Permendagri 90 akan memuat 2 atau 3 output sesuai kegiatan Renstra yang dipetakan. Terus, bagaimana satu kegiatan dalam Renstra terpetakan dalam 2 atau 3 subkegiatan dalam Permendagri 90, 2 atau 3 subkegiatan dalam Permendagri 90 akan memuat bagian output kegiatan dalam Renstra. Ini banyak yang yang dialami pada saat kita melakukan pemetaan. Nanti kita bisa diskusi terkait hal ini. Kita lanjut saja, kita lanjut. Nah, ini instrumen pemetaannya. Ini instrumen yang dipakai tools ya Bapak Ibu untuk melakukan pemetaan. Jadi, di instrumen RKPD 2021, seperti dijelaskan tadi, kan akan ada pemetaan dari program kegiatan lama ke program kegiatan baru. Terus, pemetaan itu sederhananya adalah mengkonversi kode. Jadi pemetaan itu, kalau misalnya bahasa sederhananya itu adalah mengkonversi kode. Jadi,
kode dari program kegiatan yang lama, yang di Renstra atau RPJMD itu, dikonversi ke kode sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Inti dari pemetaan itu adalah ya konversi itu. Inti dari pemetaan adalah mengkonversi itu jadinya. Nah, sekarang bagaimana caranya pemetaan itu tidak bisa dilakukan dari atas ke bawah pemetaan. Terus tidak bisa program dulu dipetakan, baru kegiatan dipetakan juga. Itu tidak bisa. Karena bila kita petakan dari program ke program, pasti nggak ketemu. Pasti beda. Karena program yang lama dan program pada Permendagri 90 sudah beda strukturnya. Maka pemetaan itu dilakukan dari bawah ke atas. Di Renstra Bapak Ibu kan tidak ada subkegiatannya. Jadi dari kegiatan RPJMD atau Renstra dipetakan, yang di Renstra itu kegiatan, atau di RPJMD itu kegiatan, dipetakan ke subkegiatan pada Permendagri 90. Di RPJMD dan Renstra Bapak Ibu yang mempunyai indikator output adalah kegiatan. Sedangkan di Permendagri 90, indikator outputnya adalah ada di subkegiatan. Jadi itu yang perlu dipetakan. Jadi yang perlu dipetakan itu kegiatan dengan subkegiatan, karena sama-sama merupakan indikator output. Dengan melakukan seperti ini, maka kegiatan dan programnya pada Permendagri 90 otomatis nanti akan terpetakan. Dia akan mengikuti subkegiatannya. Karena kita udah ngambil subkegiatannya, otomatis kita bisa lihat, oh subkegiatan ini adanya di kegiatan ini, adanya di program ini. Jadi otomatis terpetakan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara memetakannya? Nah, bagaimana memetakan kegiatan, bagaimana memetakan kegiatan ke subkegiatan, kan tidak bisa hanya mencocokkan nama tuh. Seperti tadi kan tidak bisa hanya mencocokkan nama. Jadi kalau memetakan nama akan sulit sekali. Oleh karena itu mencocokkannya, basisnya adalah melalui indikator output. Indikator kegiatan itu yang dipetakan ke subkegiatan. Jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu menggunakan instrumen pemetaan ini. Kita lanjut. Ini terus terkait dengan pemutakhiran. Ini bagaimana jika output kegiatan tidak bisa dipetakan dalam subkegiatan Permendagri 90. Jadi evaluasi desain kegiatan renstranya, apakah bersifat tahapan kegiatan, persiapan pelaksanaan monef pelaporan, bentuk belanja, perjalanan dinas, pengadaan barang, terus sama komponen kegiatan terbagi dalam lokasi pembangunan SD 1 Kecamatan A, misalnya seperti itu. Jadi kegiatan berbentuk salah satu dari 3 kategori atas, maka kegiatan itu menjadi dijadikan komponen belanja. Terus yang kedua, setelah apakah output tersebut menjadi output subkegiatan di urusan pemerintahan yang lain atau tingkatan pemerintahan yang lain. Yang ketiga, jika output kegiatan tidak memang menjadi kewenangan tingkatan pemerintahan terkait, maka dapat diusulkan penambahan subkegiatan melalui pemutakhiran tadi. Nah, bagaimana konsep pemutakhirannya? Yang pertama, pemutakhiran menggantikan fungsi dan seterusnya dalam lampiran Permendagri 13 tahun 2006. Terus, skema pemutakhiran memastikan kesamaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur untuk setiap tambahan aktivitas yang diusulkan. Terus pemutakhiran merupakan penambahan subkegiatan sesuai dengan kewenangan daerah. Jadi usulannya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kita lanjut saja. Nah, selanjutnya ini pemanfaatan Permendagri 90 dalam cascading perencanaan. Cascading itu kan sebenarnya adalah bagaimana menjabarkan visi misi dalam rencana pembangunan daerah. Intinya nanti di program kegiatan. Jadi intinya itu adalah dari ujungnya cascading adalah program kegiatan. Namun untuk sampai ke program kegiatan tersebut ada beberapa tahapan. Kalau di cascading itu ada tahapan menjabarkan visi ke dalam misi. Terus kan ada juga tahapan selanjutnya adalah menjabarkan misi ke
tujuan daerah, jadi misi ketujuannya. Terus tahapan ketiga itu kan masing-masing tujuan daerah itu ditentukan sasaran daerahnya itu apa. Nah, sasaran daerah itu yang ada di RPJMD, Bapak Ibu, sasaran daerah. Terus sasaran daerah ini diadopsi sebagai tujuan perangkat daerah. Nah, ini yang jadi Renstra di Renstra PD yang di dinas-dinas. Terus dengan Permendagri ini ada sedikit penyesuaian. Kalau di RPJMD sasaran itu kemudian turunnya ke kemudian kan turunnya ke program kan ya. Jadi selama ini sebenarnya dari sasaran ke program itu nggak ada koridornya, jadi nggak ada acuannya lah maksudnya. Terus sasaran ini selama ini bisa dirumuskan apa saja oleh daerah. Kalau di Permendagri 13 itu daerah menggunakan DST itulah jadinya. Nah, dengan Permendagri 90, di saat mau menentukan program, maka daerah harus menentukan dulu apa yang menjadi kewenangannya. Contoh, misalnya sasarannya terkait dengan misalnya sasarannya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kan untuk peningkatan derajat kesehatan ini kan ada banyak hal lah, misalnya bikin rumah sakit, beli obat, mendatangkan dokter, pokoknya bisa macam-macam lah. Tapi kan tidak semua itu adalah keuangan daerah. Sebagian adalah keuangan pusat atau mungkin kabupaten kota, sebagian adalah keuangan provinsi gitu. Nah, kalau sudah ketemu mana yang menjadi kewenangannya, jadi masing-masing daerah, masing-masing levelnya itu tahu mana yang menjadi kewenangannya, maka otomatis sudah ketemu programnya itu apa, karena programnya itu basisnya adalah suburusan. Jadi dari sasaran itu tinggal disortir kewenangannya apa untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi kalau sudah menentukan itu, maka daerah sebenarnya sudah menentukan program dan kegiatannya. Kita lanjut. Pak Ali, lebih kurang 5 menit lagi, Pak Ali. Satu slide terakhir nih, Pak Am. Ya, Pak. Ya, satu slide terakhir. Ini catatan akhir. Ini pertama, perlu dibangun arsitektur pembangunan yang memuat keterkaitan peran dan kontribusi masing-masing urusan pemerintahan dalam pencapaian indikator outcome. Terus, kedua, sasaran OPD sebagian besarnya bersifat multi-urusan, artinya pencapaian indikator tersebut membutuhkan dukungan dan kontribusi dari OPD lain yang menangani urusan pemerintahan yang lain. Yang ketiga, itu untuk memastikan tercapainya sasaran satu OPD, maka perlu dipastikan kebutuhan output dan sub-output dari OPD lain termuat dalam Renstra OPD terkait. Yang terakhir, yang keempat, mengingat keterkaitan yang erat antara urusan pemerintahan dalam pencapaian indikator sasaran, maka fungsi sinkronisasi memainkan peran kunci bagi keberhasilan pembangunan daerah. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi, atau kalau misalnya ada hal-hal yang perlu klarifikasi atau ada tanggapan dari Bapak Ibu. Baik, kira-kira itu. Makasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Pak Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya Mas Ali di-on-kan kembali. Ya. Oh ya, tadi seperti saya awal Pak Am, jadi saya mengundang Pak Sefil Jihadi untuk bersama-sama saya ikut diskusi di sini. Boleh ya Pak Am? Ya, silakan Pak. Diskusi terkait dengan apa yang ditanyakan. Silakan. Ya, silakan Pak Am. Ya, terima kasih Pak Ali. Ibu dan Bapak, sambil menunggu narasumber kita juga yang akan nanti ikut bersama Pak Ali. Tentu saja paparan ini sudah demikian komprehensif dan sesuai dengan waktu yang kita berikan tambahan tadi. Saya ingin memancing kembali bahwa Permendagri ini sangat kompleks ya Mas Ali ya, dan materinya padat sekali, dan itu tentu berguna sekali bagi kita, apalagi untuk melakukan proses restrukturisasi. Tadi saya catat kembali poin-poinnya.
ada 156 program ya kalau untuk provinsi, kemudian 148 program ya Pak Ali ya di kabupaten kota itu pasca restrukturisasi ya Pak ya, setelah dilakukan restrukturisasi. Yang direstrukturisasi itu adalah outcome-nya, kalau Pak Ali sampaikan tadi ya, perubahan letaknya yang tentu saja berkonsekuensi kepada perubahan letak, tapi tidak menghilangkan substansi ya Pak Ali ya. Nah, tentu saja tadi digambarkan dengan gedung ya, gedung rumah yang dulunya dari Permendagri sebelumnya di 13, satu lantai, sekarang menjadi diakomodir menjadi 2 lantai. Tetapi fungsi dan keperluan itu tetap diakomodir. Kemudian tentu saja hal ini akan terkait dengan program PPSP kita, Bapak dan Ibu. Nah, mari kita lihat dulu, kita sudah mendapatkan pokja-pokja maupun di provinsi, di kabupaten kota, yang terlibat di dalam pemetaan. Dan beberapa provinsi juga sudah melakukan konsultasi, Pak Ali, ke Direktorat Bangga, ya, Bina Bangga. Nah, ini akan menjadikan bahan dasar diskusi kita nantinya, apakah restrukturisasi, kemudian kode dari anggaran yang lama ke kode yang baru di rekening, apakah itu tidak akan menghilangkan programnya? Nah, tadi sudah disebutkan opsi-opsinya oleh Pak Ali. Ada yang digabungkan, kemudian juga dengan kasus per kasus. Nah, ini menarik sekali. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan sesi kita kali ini dengan bertanya, dan untuk tahap pertama, Pak Ali, kita akan tayangkan beberapa pertanyaan yang sudah lebih dahulu pada beberapa hari yang lalu, akan kita mintakan pendapat dan klarifikasi maupun opsi-opsi apa yang bisa dilakukan. Dan kita juga mengundang ke Pak Fritz ya Pak Ali. Pak Saif El Jihadi. Ya, Pak Saif, suaranya Pak Saif? Halo Pak Ali. Ya, ada. Ada. Terima kasih Pak Saif. Kalau boleh juga videonya boleh di-on kan juga boleh Pak. Wah, ininya jangan. Takut agak ini Pak. Takut agak bermasalah ininya ntar. Oh, kalau baik. Baik, Pak Saif. Kita mulai dengan pertanyaan ini sebagai pemancing. Pak Hasan, apakah Pak Hasan ada ya saat sekarang? Mari kita cek apakah Pak Hasan ada. Baik, sambil mungkin Pak Hasan masih ini. Bagaimana strategi kita, Pak Ali dan Pak C, melakukan internalisasi program kegiatan yang terkait tentu saja dengan Permendagri kita yang sekarang. Bagaimana kita melakukan internalisasi program kegiatan? Nah, ini masih terkait dengan isu-isu restrukturisasi ini, Pak. Silakan satu persatu dulu, Pak Ali dan Pak Syekh, waktu silakan. Baik, Pak. Ini kalau kita ngomong internalisasi program kegiatan, mungkin tidak ada masalah untuk daerah yang baru menyusun RPJMD atau RKPD-nya, jadi tinggal langsung menyesuaikan dengan Permendagri 90. Nah, tapi kalau misalnya strateginya, kalau misalnya RPJMD-nya itu sudah ada gitu dan masih berlaku. Nah, tadi seperti disampaikan tadi bahwa otomatis melakukan dengan cara melakukan pemetaan tadi. Nah, pemetaan tadi kan sudah dijelaskan juga tadi kan. Jadi kita memulai pemetaan itu dari bawah ke atas tadi, Pak. Terus, jadi Bapak Ibu tinggal coba melihat apa yang menjadi kegiatan di RPJMD yang lama itu, terus itu akan menjadi subkegiatan pada Permendagri 90 yang baru. Nah, kita nggak usah terlalu kepikiran dengan bagaimana dengan program kegiatannya nanti di Permendagri 90, karena di Permendagri 90 itu otomatis kegiatan dan programnya nanti otomatis kalau kita sudah menentukan subkegiatannya, itu otomatis kegiatan dan programnya otomatis terpetakan. Itu. Jadi harus masuk sesuai dengan Permendagri 90. Jadi kodifikasinya pun juga nanti akan otomatis terpetakan.
Terus kalau ada komentar dari Pak Hasan silakan ya. Atau Ya. saya langsung berikutnya aja ya? Atau gimana Pak? Sebentar Pak Ali, sebentar kita cek dulu. Ya. Pak Hasan dari Kabupaten Bima sudah hadir. Pak Hasan juga kalau nanti kalau menambahin silakan Hadir, ya Pak. hadir. Iya, Pak. Hadir ya Pak ya. Nah, silakan Pak Hasan sebelum kita ke Pak Saif nanti. Ya. Ya, baik Pak Ali. Halo? Iya Pak. Iya Pak Hasan. Selamat Ya. pagi. Iya, iya. Selamat pagi Pak Ali dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Waalaikumsalam. Kabupaten Bima, RPJMD-nya sudah mau berakhir Pak Ali. Iya Pak. Sudah mau berakhir. Tahun 2021 itu mau berakhir. Nah, pada kesempatan ini, tahun ini kami sudah melakukan mapping, Pak, untuk RKPD tahun 2021. Di sisi lain, kami melakukan koordinasi dengan pihak provinsi bahwa di sana teman-teman mengarahkan ke kita, kabupaten atau daerah, untuk melakukan mapping. Apakah kita pakai Permendagri 90 atau 13 untuk tahun 2021-nya. Nah, dengan demikian, kami saat sekarang juga ini lagi melakukan verifikasi program kegiatannya teman-teman perangkat daerah dengan SIMDA-nya kita, SIMDA-nya yang didampingi oleh BPKP. Sementara di sisi lain kita harus melakukan di SIPD-nya, Permendagri-nya, Pak. Kami kebingungan, Pak, apakah kita melakukan internalisasi ini dengan SIMDA-nya yang difasilitasi oleh BPKP untuk akhirnya nanti RKPD. Ini juga saya nyambung dengan pertanyaan pada saat sekarang, gitu Pak. Di sisi lain juga yang kedua, kita di daerah belum melakukan pembahasan apakah perubahan nomenklatur OPD kita belum melakukan, Pak. Contohnya, Pak, di Sekretariat Daerah, di Permendagri 90 ada 3 program. Sementara di sana ada Putus, Pak. Ya. Putus, Pak. Nah, saya langsung jawab aja ya, Pak ya. Ya, langsung dulu Pak Ali. Poinnya sudah kita tangkap ya. Ya. Yang 2 dan 3 ditunda dulu. Silakan Pak. Baik. Permendagri 90 ini bukanlah pengganti dari Permendagri 13. Permendagri 13 itu kan sedang proses penyusunan oleh Ditjen Keuda. Tapi tadi kan sudah disampaikan bahwa ada peraturan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 23, itu ada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah, pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini PP ini dengan terbitnya PP ini sebenarnya ini otomatis yang menyatakan secara tidak langsung itu menyatakan bahwa Permendagri 13 itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Karena apa yang menjadi cantolan Permendagri 13 itu sudah digantikan. Jadi Permendagri 13 kan PP 58. Terus digantikan PP 12. Otomatis karena PP-nya sudah tidak berlaku lagi, jadi otomatis Permendagri 13 sudah tidak berlaku lagi. Dan satu lagi, Bapak nanti kesulitan dalam KUA PPAS, Pak. Dalam KUA-nya itu sudah mengacu pada Permendagri 90. Jadi otomatis makanya kita sampaikan tadi Bapak bahwa daerah itu harus melakukan pemetaan agar bisa menyusun anggarannya, turun ke anggarannya. Karena anggarannya sudah menggunakan Permendagri 90, kode kegiatannya, kodifikasi semuanya itu, kode rekeningnya juga menggunakan 90, otomatis ya Bapak sudah tidak bisa menggunakan Permendagri 13 tadi yang Bapak sampaikan tersebut. Nah, terus yang kedua, SIPD, kita harapkan Bapak tadi kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya
amanat Undang-Undang 23 juga ada sistem perencanaan yang terintegrasi. Nah, kita sudah menyusun, harapannya ada satu sistem perencanaan yang sudah sudah mengakomodir secara nasional. Nah, di Undang-Undang 23 juga mungkin sistem perencanaan yang bunyi itu di Undang-Undang 3 itu sistem informasi pembangunan daerah, Pak. Itu bunyi di Undang-Undang 23. Jadi sebenarnya diharapkan Bapak Ibu bisa mengintegrasikan itu Bapak tetap bisa menggunakan mungkin yang sudah Bapak gunakan selama ini, tapi tetap aplikasi atau sistem informasi yang digunakan itu terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah. Mungkin Pak Sef bisa nambahin atau gimana? Silakan. Itu kira-kira, Pak. Silakan Pak Sef. Ya, makasih Silakan, Pak Bapak. Makasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, Permendagri 90 ini harus kita lihat sebagai satu rangkaian sebenarnya. Pertama, seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, ada PP 12 tahun 2019. Oke. Lalu yang kedua, ada juga Permendagri 70 tahun 2019. Nah, yang Permendagri 70 tahun 2019 ini, dia mengatur tentang sistem informasi. Kalau Permendagri 90 dia tidak mengatur tentang sistem informasi sebenarnya. Dia tidak berbicara sedikit pun tentang sistem informasi, apakah SIPD atau misalkan SIMDA atau SIMRAL, dia nggak bicara itu. Yang bicara itu sebenarnya Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, tapi di luar itu Pak, di luar polemik soal sistem informasi, mau yang mana, kita mungkin lebih fokus pada Permendagri 90 dulu dalam sistem informasi yang sudah ada di daerah. Jadi kondisinya, kalau yang kita lihat, yang seperti Bapak sampaikan tadi, sistem informasi SIMDA yang difasilitasi oleh BPKP, itu kan masih menggunakan Permendagri 13 ya, Pak ya. Permendagri 13 tahun 2006. Nah, memang akan ada beberapa permasalahan di sini. Pertama, nomenklaturnya memang sudah berubah. Yang kedua, levelingnya itu juga berubah. Levelingnya itu juga berubah. Karena begini, karena salah satu perbedaan mendasarnya nanti adalah pada basis anggaran sebenarnya. Kalau misalkan di Permendagri 13, yang menjadi basis RKA itu kan ada di kegiatan. Dan kalau di Permendagri 90, yang jadi basis RKA itu nanti ada di subkegiatan. Itu bedanya nanti, levelingnya itu beda. Lalu yang kedua, kalau kita masih menggunakan SIMDA nantinya, di SIMDA yang BPKP itu masih dikenal yang disebut dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Masih ada kategori itu sebenarnya. Padahal dari PP 12, belanja langsung dan belanja tidak langsung itu sudah nggak ada. Diganti dengan 4 kelompok belanja. Nah, artinya gini, artinya memang kita konteks implementasi Permendagri 90, kalau akan menggunakan SIMDA memang perlu ada penyesuaian database-nya dulu memang di sistem informasi daerahnya. Dan di SIPD database itu memang sudah disesuaikan. Nah, tinggal di Bapak dan Ibu nih sebenarnya mau menggunakan yang mana. Tapi 90 itu sebenarnya tidak terlalu fokus kepada sistem informasinya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, proses penyusunan RKA mulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan. Untuk RAK atau RKA ya? RKA ya? RKA, Pak. RKA. Oke. Nah, jadi yang ini, yang Permendagri 90 ini sebenarnya dia memuatnya itu kode BAS sebenarnya, bagan akun standar. Isinya itu BAS, bagan akun standar. Dia kode yang menyatu antara perencanaan dan penganggaran. Jadi kalau kita lihat nanti, dia kan tebalnya itu sekitar 2.300 halaman ya, Permendagri 90 ya.
Yang kita bicarakan saat ini itu baru lampiran A dan B sebenarnya. Lampiran yang dimulai dari kode urusan, bidang urusan, program, kegiatan, subkegiatan. Itu sekitar 300 halaman pertama itu ya itu isinya. 300 halaman pertama yang di Permendagri 90 itu isinya. Selebihnya, 2000 halaman berikutnya, itu isinya kode pendapatan, kode belanja, kode fungsi, kode organisasi. Jadi, nanti ketika kita menyusun RKA, kalau Bapak misalkan ingat ada form namanya form 221 di RKA, itu sebenarnya kode-kode yang ada di RKA itu akan mengambil kode-kode yang ada di Permendagri 90. Mulai dari nanti urusan bidang urusan, program, kegiatan, subkegiatan, kode organisasinya, kode kelompok belanja, jenis belanja, objek belanja, sampai pada kode rincian objek belanja. Itu semuanya itu akan ngambil dari Permendagri 90. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan perangkat daerah yang belum menyesuaikan program dan usulannya? Salah satu hal yang di Permendagri 90, Pak, sebenarnya dia tidak mengatur pelaksana. Jadi tidak ada di Permendagri 90 itu program ini atau kegiatan ini atau subkegiatan ini harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mana. Itu dia tidak mengatur sebenarnya di situ. Artinya gini, dia pelaksanaan yang dari Permendagri 90 itu sebenarnya bisa lintas urusan atau lintas dinas karena pelaksanaannya itu kan tergantung pada arahan kepala daerah sebenarnya. Yang diatur itu cuma sistem kodenya. Jadi misalkan ada kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sanitasi, misalkan contohnya ya, sanitasi itu sebagian ada yang di dinas PU, sebagian lagi misalkan ada di dinas Perkim, misalkan gitu ya. Sebagian ada lagi di Perkim, misalkan. Itu sebenarnya dalam beberapa hal di Permendagri 90 itu tidak terlalu dipermasalahkan, asal kodenya itu menggunakan kode yang baku. Itu aja. Oke. Ya, Pak. Intinya itu bahwa kode yang digunakan itu adalah kode yang baku. Itu aja sebenarnya. Kalau yang Permendagri 90 ya. Karena dia tentang kode sebenarnya. Itu Permendagri tentang kode. Selama kodenya itu digunakan, nah itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah dilaksanakan dimanapun. Karena dia tetap kebaca sebagai kegiatan yang sama dengan daerah yang lain. Nah kira-kira itu untuk diskusi kita di awal, Pak ya. Makasih. Terima kasih Pak Sif. Ya, menarik sekali Pak. Soal kode tadi kaitannya dengan nomenklatur biasanya. Ini menarik sekali. Karena nomenklatur itu biasanya kaitannya ke tugas fungsi juga ya Pak ya? Iya Pak. Ini betul-betul menarik nanti. Apakah tugas fungsi ini dengan kode yang ada, itu kebebasannya seperti apa atau ketatnya seperti apa? Nanti akan kita teruskan lagi. Terima kasih Pak Sif. Iya Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, kita akan bisa gali lebih banyak. Selanjutnya, silakan Pak Mbak Nadia, masih ada pertanyaan yang sudah tertampung? Ini. Bapak dan Ibu, peserta, ya. Mungkin untuk penanggapnya Pak Hasan, sebentar ya. Kita beri kesempatan dulu. Pertanyaan kedua. Nanti gitu, ya. Setelah itu Pak Hasan bisa sekalian dengan penanya yang berikut. Silakan. Yang kedua, penanya yang kedua. Ya, kita tampung ini dulu. Silakan Pak Hasan di-off-kan dulu videonya. Ini dari Provinsi Jawa Barat, Pak Sif dan Pak Ali. Ada 3 juga. Mungkin kita jawab yang pertama dulu. Ini soal entry program kegiatan yang terkait dengan Permendagri 90. Bagaimana kegiatan yang belum ada? Nah, ini dia di Permendagri 90 terkait dengan kawasan kumuh. Nah, kumuh itu diantaranya ada sanitasi juga, Pak, di dalam. Iya. Silakan Pak Ali dulu kali Pak Sef ya, Pak Ali. Baik. Kalau nomor 1 ini
ini terkait dengan pemutakhiran. Di Permendagri 90 mungkin belum terlihat subkegiatan terkait dengan penanganan kumuh. Padahal di Undang-Undang 23 itu ada terkait dengan kewenangan tersebut. Nah, terkait hal tersebut, itu yang kita lakukan pemutakhiran. Jadi, subkegiatan pada Permendagri 90 itu bisa dilakukan pemutakhiran, tapi yang penting kita bisa clear dulu apa NSPK atau apa regulasi yang mengamanatkan hal tersebut gitu. Itu untuk yang dan terkait hal ini sudah dibahas dan akan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlama itu akan masuk dalam perubahan terkait dengan lampiran Permendagri 90. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya. Nah, ini kaitannya juga dengan Pak Saif nanti. Ya. Yang kita tunda tadi keluar di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 2 kita skip dulu. Di Permendagri 90 itu nomenklatur subkegiatan dan kegiatan dilengkapi dan ditambahkan. Nah, ini terkait misalnya sektor air limbah, yaitu penyiapan lahan, Pak. Itu kemana nih? Mau dipindah mana dia? Kan ini menjadi sangat signifikan. Dia terkait dengan Pak Hasan tadi, dan juga soal sistem informasi di poin kedua ini, Pak. Nanti bisa Pak Saif langsung jawab juga, terkait juga dengan Pak Hasan tadi. Sehingga nanti kita baru minta komentar beliau kedua, Pak Edward dengan Pak Hasan sebagai penutup sesi tanya-jawab sesi pertama ini. Silakan Pak Saif. Ya Pak, kita dari nomor 3 dulu ya, berarti ya? 3 dulu Pak, 3 dulu. Nomor 3. Nomor 1 tambahin juga nggak apa-apa, Pak Saif. Hah? Nomor 1 juga tambahin juga nggak apa-apa. Ya, nomor 1 nanti belakangan berarti. 321 berarti ya. Iya. Silakan Pak. Oke, yang nomor 3, mirip-mirip ini Pak, orang dua. Ya, nomor 3, penambahan subkegiatan di sektor air limbah ditambahkan dengan penyiapan atau pengadaan lahan. Nah, memang di tim pemutakhiran, Pak, di kami itu memang banyak permintaan kayak gini, Pak. Permintaan menambahkan satu subkegiatan, namanya itu pengadaan lahan. Ya. Nah, cuma yang harus kita pertimbangkan gini, Pak, sebenarnya. Kalau kita menambah satu subkegiatan, namanya pengadaan lahan, output-nya apa nanti? Lahan. Output-nya berarti ini ya, tersedianya lahan, Pak. Untuk tersedianya lahan ya. Operasi layanan, ya. Oke, tersedianya lahan. Nah, cuma lahan yang kita sediakan itu kan untuk mendukung output yang lain kan sebenarnya. Kita menyediakan lahan itu sama kayak saya kasih ilustrasi yang ini aja ya, di urusan lain aja mungkin Pak ya. Misalkan contohnya itu subkegiatan namanya pembangunan sekolah atau subkegiatan namanya pembangunan jalan. Dalam membangun sekolah atau membangun jalan, pasti di situ pemerintah daerah mengadakan lahan kan ya? Betul Pak, betul. Betul kan? Pasti di situ mengadakan lahan. Nah, pengadaan lahan yang dilakukan, dia kan dalam rangka mendukung tersedianya output jalan atau sekolah kan kayak gitu ya? Betul Pak. Betul. Nah, artinya sebenarnya pengadaan lahan atau penyiapan lahan dalam satu subkegiatan, dia itu sebenarnya adalah komponen belanja dalam satu subkegiatan. Jadi, kayak tadi itu misalkan pembangunan jalan. Dalam pembangunan jalan itu ada beberapa komponen belanjanya. Satu, pengadaan lahan. Yang kedua, pembelian material. Yang ketiga, penyusunan DED, misalkan. Itu semua itu komponen belanja jadinya. Itu satu ini hal-hal yang kita lakukan untuk mendukung untuk mencapai satu output. Nah, itu pertimbangannya kenapa banyak usulan subkegiatan yang judulnya pengadaan lahan itu di tim pemutakhiran banyak ditolak, Pak. Alasannya itu karena pengadaan lahan itu sendiri adalah sebuah belanja sebenarnya, bukan satu subkegiatan yang berdiri sendiri. Itu satu, yang nomor 3. Terus yang nomor 2, 6 program
satu program di RPJMD, khusus satu program pecah menjadi 6 program di urusan pertanahan, padahal di RPJMD ini kan oke. Artinya satu program yang di RPJMD ketika dipetakan dia pecah menjadi 6 program ya. Kayak gitu ya ininya ya, nomor 2 ya. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya yang Jawa Barat ini kami pernah ketemu dengan yang Jawa Barat yang dari Bapeda kalau nggak salah ya. Bapeda di Jawa Barat. Nah, yang kasus ini sebenarnya kalau saya nggak salah, karena pemetaan waktu itu dia metain dari program ke program kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah metain itu dari program ke program, makanya bisa pecah 6. Nah, cuma memang kasus seperti ini memang mungkin ada, sangat mungkin terjadi. Satu program pecah ke dalam 6 program di Permendagri 90. Nah, kalau misalkan kejadian seperti ini, memang tidak mungkin indikator program yang satu tadi dia terulang di 6 program di Permendagri 90. Nggak mungkin itu. Dia pasti harus masuk cuma ke satu program aja, ke salah satu program aja. Nah, program mana yang ini yang dicantumkan indikator outcome tadi adalah program yang dukungan output-nya itu paling besar. Karena seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, dalam sistem perencanaan itu kan levelnya itu ada 2, ada program, ada kegiatan. Program itu outcome, kegiatan itu output, kan kayak gitu ya. Nah, output itu kan dalam rangka mendukung outcome. Nah, ketika misalkan kita petakan output ke dalam subkegiatan, maka kalau programnya pecah, indikator outcome-nya itu harus kita letakkan di dukungan output yang paling besar. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan ada contohnya, kita sebenarnya bisa simulasi, karena agak susah memang menjelaskan kalau nggak kelihatan contoh realnya seperti apa ininya, bentuk pemecahan-pemecahannya. Nah, kira-kira gitu. Intinya adalah bahwa indikator program tadi tidak bisa diadopsi di 6 program yang baru. Dia hanya bisa, satu indikator program itu hanya bisa diadopsi di salah satu di antara 6 program yang terpetakan tadi. Kira-kira gitu. Terus yang pertama sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Ali. Ini penanganan kawasan kumuh ini yang terlewat itu terutama yang provinsi untuk luasan 10-15 hektar. Nah, terutama yang terlewat itu yang itu. Dan itu sudah dimasukkan dalam list pemutakhiran, jadi sudah ada sudah ada list program, kegiatan dan subkegiatan yang baru untuk terkait dengan kawasan kumuh, terutama untuk yang provinsi. Kalau yang kabupaten kota ada pemutakhiran juga, tapi untuk pencegahan kawasan kumuh kalau nggak salah. Kalau nggak salah di situ terutama pemutakhirannya. Di samping ada pemutakhiran yang lain itu terkait dengan PSU nanti. Nah, kira-kira gitu Pak. Mungkin bisa kita perdalam lagi, ditanya jawab aja nanti. Makasih. Ya, terima kasih Pak Chef, terima kasih Pak Ali. Kita undang Pak Edward Teva dari Jawa Barat. Silakan Pak. Sambil itu kita juga akan tampilkan Pak Hasan kembali. Silakan Pak Edward Jawa Barat. Ya, saya. Ya Pak, silakan Pak. Terkait dengan yang tadi saya tanya, Pak, saya yang paling menarik ini di nomor 2. Ya. Karena itu fakta, Pak. Ya. Program pertanahan, dan ini kaitannya langsung karena sebenarnya kami itu sudah mengentry di SIPD, Pak. Sebelum mitra kami Dinas Perkim mengentry, maka kami di Bapeda kan harus mengisi RPJMD di SPD. Gimana kita mengentry program tanpa ada indikator? Iya. Kan tidak bisa disimpan, Pak. Makanya sementara baik saya triknya 6 program tersebut, karena indikatornya given dari yang di range RPJMD, kita tidak tambah, tidak kurang, ya
pakai aja sementara, walaupun secara logik memang ini kacau. Tapi dari sisi kebutuhan praktis, kami melakukan itu, Pak. Nah, mungkin nanti bisa disempurnakan ya tentang poin itu. Kemudian, Pak, yang tentang kumuh, nah itu pertanyaannya begini, Pak. Kami sudah mengentry juga, jadi indikator tentang penanganan kumuh, akhirnya kita nitip di program pengembangan perumahan, kalau di Dinas Perkim Jabar. Iya. Ya, sementara kita titip-titipkan dulu, Pak, ya. Ini untuk kebutuhan sambil menunggu nanti pemutakhiran dari Pak Ali nanti. Terus terkait dengan penambahan program, Pak, penambahan kegiatan. Menarik tadi dikatakan sama Pak Saif terkait dengan penjelasan belanja dan macam-macam. Kalau kami lihat begini, Pak, kalau kami lihat tuh di program, saya lihat nih, di 133 program pengelolaan dan pengembangan spam, itu di 10331.17, itu ada penyediaan lahan untuk pengembangan spam lintas kabupaten kota. Ini konteks provinsi ya. Kenapa tidak disamakan saja? Jadi nomenklatur subkegiatan itu menggambarkan suatu pelaksanaan urusan utuh. Kalau kita punya urusan terkait dengan pengembangan SPALD, sistem pengelolaan air limbah domestik lintas, ya otomatis kita butuh untuk pengadaan lahan, Pak, dalam rangka mewujudkan itu. Itu kan SPM kami. Maksud saya itu. Jadi ada ketidaksetaraan di 134 itu sampah, 135 itu air limbah. Nah, kenapa tidak seperti spam? Dia bikin terstruktur, mulai dari perencanaan sampai di mungkin di titik pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Itu kalau bisa seperti itu, Pak. Saran. Silakan, Pak. Siapa dulu? Pak Ali dulu, saya dulu. Oh, silakan. Oh, saya dulu. Baik, Pak. Pertama tadi yang pemetaan tadi, Pak, ya. Jadi memang gini, Pak, memang target dari pemutakhiran itu sebelum rancangan akhir, sebelum proses rancangan akhir itu selesai. Jadi kalau seidealnya memang waktu Bapak nanti nyusun rancangan akhir, seluruh item-item baru yang muncul dari pemutakhiran itu sudah bisa diakomodir. Termasuk tadi soal yang kawasan kumuh tadi, Pak. Memang itu kelewat, memang yang kawasan kumuh itu satu suburusan malahan kelewat itu yang kawasan kumuh. Satu suburusan. Nah, khusus untuk yang ini memang ada beberapa usulan pemutakhiran, Pak, yang kawasan kumuh itu ada dari teman-teman Bappenas juga. Nah, terus ada juga pemutakhiran itu terkait dengan PSU. Karena kan ada ini, Pak, ada yang belum clear sebenarnya antara urusan pekerjaan umum dengan yang perumahan pemukiman, terutama pada PSU-nya nih. Misalkan kayak jalan lingkungan, terus sambungan rumah, itu bisa dua-duanya ngerjain kan sekarang itu sebenarnya. Nah, itu ada yang belum clear di situ. Makanya ada pemutakhiran juga di sektor PSU-nya nanti, di program terkait dengan PSU. Nah, itu pemutakhiran, Pak. Mudah-mudahan itu segera, mungkin di bulan-bulan ini, segera keluar. Bentuknya nanti mungkin cuman bentuknya keputusan menteri atau edaran, supaya cepat ya. Dan itu bisa diakomodir nanti. Jadi Bapak nggak usah nyisipin di tempat lain lagi gitu. Biar dia berdiri aja. Kasihan, Pak. Lalu tadi terkait dengan yang
yang pemetaan tadi Pak, yang 6 program itu kan jadinya punya indikator yang sama ya, 6 program ya. Ya sementara Pak. Ya, ya mungkin nanti di ini Pak ya, disesuaikan lagi Pak ya. Ya. Agak ini nanti agak susah disakipnya juga sih ya kalau kayak gitu nanti ya. Ya, pasti. Nah, agak susah disakipnya nanti. Nah, lalu yang terkait itu usulan tadi Pak, usulan untuk penambahan subkegiatan pengadaan lahan. Kalau saya sarannya gini aja Pak, kalau misalkan memang dibutuhkan yang itu kan memang masih kewenangannya daerah untuk pengadaan lahan terkait dengan tadi air limbah tadi. Nah, sebaiknya bersurat Pak, sebaiknya bersurat untuk usulan tadi, supaya itu segera dibahas. Dan kalau bisa sih memang jangan terlalu lama Pak suratnya, karena kan pembahasan ini lagi jalan terus nih. Yang pemutakhiran Pak ya? Iya, karena itu pasti pemutakhiran Pak jatuhnya kalau usulan itu. Oke. Nah, kalau bisa sih agak cepat Pak yang itu Pak. Supaya pembahasannya itu bisa di waktu sekarang gitu. Nah, saya kira itu Pak ininya. Mungkin Pak Ali ada tambahan? Silakan Pak Ali. Cukup Pak Am. Ya. Baik, terima kasih Pak Sef, Pak Ali. Sama satu lagi, Pak, ada satu yang belum disampaikan apa, Pak? tadi. Silakan Pak. Benar Pak. Iya Pak. Gimana konsekuensi penerapan Permendagri 90 terhadap kemungkinan perubahan SOTK? Ya. Itu mungkin tidak tersampaikan di ini Pak, di pertanyaan. Tidak Jawab ada tadi. Tidak ada di paparan. Jadi gini Pak, yang di SOTK memang Permendagri 90 itu tidak mengatur pelaksana Pak. Pertama itu, dia tidak mengatur pelaksana. Terus yang kedua, prinsipnya pelaksanaan urusan itu kan sebenarnya diskresinya kepala daerah ya. Diskresi kepala daerah kan sebenarnya pelaksanaan urusan itu. Jadi kalau misalkan berpengaruh pada SOTK, mungkin dia berpengaruh pada SOTK kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan di tusi masing-masing itu yang dia tidak klop dengan urusan. Itu memang mungkin terpengaruh, Pak. Mungkin terpengaruh. Misalkan kayak ada tusi di Dinas Lingkungan Hidup, misalkan dia ngambil tusinya PU, misalkan ya. Kalau itu memang terpengaruh kalau yang itu. Karena gimana pun, kalau misalkan tetap Dinas Lingkungan Hidup itu yang mengerjakan, misalkan contohnya itu TPA, Pak ya, tempat pembuangan akhir, contohnya nih, tempat pembuangan akhir dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, misalkan. Padahal itu sebenarnya pekerjaannya itu Dinas PU. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya di Permen 90 itu, dia tidak mengatur sebenarnya siapa yang harus mengerjakan. Dia nggak ngatur itu, Pak. Dia ngatur, kalau misalkan Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pekerjaan Dinas PU, maka kodenya itu nggak bisa pakai kode Dinas Lingkungan Hidup. Tetap kodenya itu adalah kode urusan pekerjaan umum. Kayak gitu, Pak. Meskipun pelaksananya itu di tempat lain. Dia cuma mengatur masalah kode aja. Nah, cuma memang kalau misalkan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan urusan, itu memang kelihatan, Pak, jadinya. Masuk kamar tetangga gitu ya. Iya, itu kelihatan kita ngambil rumput tetangga apa enggak, itu emang kelihatan memang. Iya. Tinggal nanti bikin telahan kepada kepala daerah ya Pak Sef ya. Ya, emang kelihatan Pak. Dan itu banyak terjadi di pemetaan sekarang itu emang banyak Pak kejadiannya. Banyak kejadiannya ternyata gini. Terlihat sekarang ya Pak ya. Kelihatan Pak. Ya. Nah, kalau di kita itu ya udah nggak apa-apa, tetap dilaksanakan di dinas itu. Tapi kodenya itu adalah kode dinas lain. Baik. Artinya kalaupun dinas itu yang mengerjakan, kinerjanya kinerja urusan lain sebenarnya. Iya, betul. Nah, ini Pak, kinerja yang lain ini yang susah ini Pak. Iya, itu Pak. Baik Pak Sef. Iya. Pak Edward sebentar ya. Kita undang dulu Pak Hasan ya Pak Edward ya. Pak Hasan. Ya, monggo. Yang sudah terkait dengan pertanyaan Pak Edward tadi dan yang sama dengan sistem informasi, Pak Hasan, masih ada Pak Hasan? Saya kira sudah jelas ya, Pak Hasan. Nah, tinggal Pak Hasan mengklarifikasi ada satu hal lagi tadi yang masih belum terjawab. Silakan Pak Hasan. Saya kira juga terkait dengan SOTK.
Oke. Ya, saya kaitan dengan struktur organisasi Pak tadi. Ya. Ya, betul. Silakan, Ya. Pak. Mohon izin karena kenyataannya kita di sini juga lagi diskusi tentang SOTK-nya itu struktur organisasi mengikuti program kegiatan. Karena begini Pak, saya mohon izin. Nanti pada akhirnya penilaian kinerja eselon 3 itu di programnya. Kalau sekiranya nanti organisasinya tidak disesuaikan atau nanti arahnya kebijakan ke bupati, nah seperti begini, urusan perumahan dan permukiman di tadi saya dengar di penanganan persampahan. Di program itu ada untuk di Dinas Lingkungan Hidupnya, ada di PKP-nya. Tapi di sisi lain ada program tersendiri untuk regionalnya di PKP. Kalau untuk penanganan persampahannya ada di urusan lingkungan hidup, Pak. Mohon izin itu Pak, kalau kita tidak membagikan, karena pada akhirnya di RPJMD ada indikator kinerja, Pak. Indikator kinerja ini untuk penanganan persampahan siapa penanganin? Kan ada organisasinya, Pak, di situ. Pada akhirnya kalau misalnya kita kodifikasinya tidak merujuk ke pelaksana, tapi seharusnya Pak urusan itu udah tahu, misalnya perumahan permukiman di PKP-nya. Kalau sekiranya nanti urusan perumahan dan permukiman program yang dilaksanakan oleh urusan lingkungan hidup Pak, nanti gimana Pak? Pada akhirnya RPJMD Pak, hasil akhirnya capaian itu nggak jelas juga Pak nanti. Mohon itu Pak, kalau bisa kita di daerah ini masih kebingungan itu Pak. Kalau nanti nggak ada, kalau bisa nih Pak, ada surat penegasan bahwa kita melakukan RKPD misalnya untuk 2021, kita memakainya Permendagri 90. Kita ini lagi mapping Pak. Pada hari ini juga kita ini melakukan mapping antara tadi SIPKP-nya, kita akan menginternalisasi RPJMD yang awal Permendagri 13 ke 90 Pak. Kan di situ ada urusan Pak, di matriks kinerja capaian itu ada organisasi juga Pak. Mau di ini kan juga. Terima kasih, mungkin itu Pak. Kalau saya nggak sepakat kalau kodifikasi ini tidak ada kaitan dengan pelaksana urusan organisasi Pak. Mohon di ini Pak. Karena kita daerah yang bingung nanti. Terima kasih Pak. Ya Pak, silakan Pak saya. Oke, jadi gini Pak, saya mulai dari mana ya? Pertama soal kinerja dulu, soal sakit gitu ya. Sebelum itu karena Bapak ini sedang menyusun RKPD ya. Nah, Pak Hasan. Ya, Pak Hasan sedang menyusun RKPD ya. Jadi gini Pak, prinsipnya RKPD 2021 itu masih mengacu pada RPJMD dan Renstra yang berlaku. Jadi ini, jadi dia tidak ini. Jadi program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra itu jadi acuan untuk masuk ke RKPD 2021. Artinya prosesnya normal, Pak. Normal, kayak biasa. Untuk 2021 ya. Nah, normal kayak biasa. Nah, kalau misalkan sudah dapat program dan kegiatan yang berbasis pada RPJMD dan Renstra, baru itu yang dipetakan. Kan kayak gitu ya. Baru itu yang dipetakan ke dalam nomenklatur. Nah, artinya gini, artinya di RKPD itu nanti akan punya dua lampiran sebenarnya. Lampiran pertama itu adalah lampiran yang dari RKPD murni, yang prosesnya itu biasa, yang merujuk pada RPJMD dan Renstra. Itu yang tabel biasa, Pak. Tabel biasa. Tabel kita biasa. Tabel RKPD biasa. Tabel program kegiatan RKPD. Itu yang pertama. Itu biasa kan cuma punya ini. Cuma punya satu lampiran ini ya. Cuma punya satu lampiran ini. Baru yang keduanya itu adalah tadi penyesuaian kodifikasi. Yang namanya itu pemetaan. Itu lampiran keduanya. Nah, itu yang ke-90. Nah, artinya dengan dua lampiran ini, sebenarnya yang dokumen kinerja Bapak itu tetap RPJMD dan Renstra kan jadinya.
Dokumen kinerja tetap RPJMD dari Restra, karena itu tetap dipakai dalam RKPD. Nah, tujuan pemetaan, tujuan yang tabel kedua tadi, yang penyesuaian kode tadi, itu cuman untuk menjembatani dari RKPD ke UAPPAS. Untuk jembatani dari RKPD ke UAPPAS. Kenapa perlu pemetaan, Pak? Karena basisnya itu beda. RKPD kita sampai kegiatan kan ya. Nah, UAPPAS basisnya itu subkegiatan. Ya kan? Jadi ada beda nih, ada beda apa? Beda ini dikit nih, beda tingkatan dikit nih. Kalau misalkan kita tidak petakan, RKPD itu jadinya nggak bisa masuk ke UAPPAS karena beda basis. Kalau kita nggak petakan ya. Iya. Nah, makanya gini, makanya perlu ada lampiran kedua tadi. Perlu ada lampiran kedua yang isinya itu ini untuk penyesuaian kode. Supaya kita bisa dapat subkegiatan yang di situ bisa jadi basis untuk belanja. Tujuannya di situ, Pak, sebenarnya. Jadi pemetaan itu bukan untuk merubah program kegiatan yang RPJMD, bukan. Pemetaan itu tujuannya bagaimana program kegiatan RPJMD dari Restra yang sudah ada tadi itu bisa diimplementasikan dalam sistem belanja. Tujuannya di situ sebenarnya. Bukan untuk merubah dia. Dia supaya bisa diimplementasikan dalam sistem belanja. Terutama ke situ arahnya. Arah pemetaan tadi ya. Terutama ke situ dia. Nah, terus yang kedua, kenapa tadi ini dia tidak mengatur sistem, dia cuma mengatur sistem kode tapi tidak mengatur pelaksana. Kayak gitu ya. Itu sebenarnya berangkat dari kondisi faktual, Pak. Kondisi faktual. Jadi gini, di seluruh Indonesia itu memang banyak kegiatan yang itu memang tidak sesuai tusi di dinasnya. Bahkan program itu sebenarnya tidak sesuai dengan kelompok urusan. Itu banyak, Pak. Sangat banyak. Nah, kalau misalkan dari 90 ini diatur langsung pelaksana, Pak, Bapak bisa bayangin nggak berapa banyak Perda SOTK yang harus dirubah tahun ini? Banyak banget, Pak. Banyak banget Perda SOTK yang harus dirubah. Makanya di tahap awal, ini kan masa peralihan, Pak, ya namanya ya, masa peralihan. Ketika masa peralihan itu memang diberikan kelonggaran kayak gitu. Nah, tapi ketika misalkan nanti ada perubahan RPJMD itu sudah dirubah. Kalau RPJMD berubah, artinya programnya kan ikutin program 90 kan udah itu, Pak. Kan kayak gitu ya. Dia pasti ngikutin program 90 kalau misalkan ada perubahan RPJMD. Nah, kalau misalkan program di RPJMD sudah dirubah, artinya itu kan SOTK juga akan berubah tuh di situ. Kinerjanya juga berubah gitu. Tapi selama RPJMD belum berubah, kita kan nggak mungkin merubah SOTK saja tanpa merubah RPJMD kan? Atau merubah RPJMD saja tanpa merubah SOTK. Pasti harus dua-duanya nih dirubah. Kan kayak gitu ya jadinya ya. Makanya untuk masa peralihan itu memang tidak terlalu dikunci, Pak, di situ. Sampai memang ada perubahan RPJMD nanti. Menyesuaikan program dan program-program yang ada di 90. Nah, kira-kira gitu. Dia bertahap, Pak, modelnya. Nggak langsung. Kalau langsung, aduh, kayaknya terlalu berat. Nah, kira-kira gitu, Pak, desainnya. Pak Chef? Ya, Pak. Jadi, kalau mendengar penjelasan Bapak, seolah-olah kita menggunakan nomenklatur yang ada dulu di peralihan. Nah, kami sudah menyusun RKPD menggunakan nomenklatur Permendagri 90 karena sesuai dengan arahan. Tapi RPJMD Bapak yang lama. Jadi yang berdasarkan arahan tadi Pak Ali sudah menjelaskan ada surat ya. Ada surat ya bahwa yang kita mengikat tidak berubah itu kan indikatornya. Indikator dan nilai. Nah, itu yang kita pakai, tapi nomenklatur kita sesuaikan.
Sebenarnya arah yang di Permen Pedoman RKPD itu emang masih pakai yang lama, Pak. Oke. Tapi Arahnya. mungkin Kecuali kalau saya misalkan penyusunannya itu udah pakai 90 langsung ya. Tapi sebenarnya nggak banyak yang udah pakai 90 langsung. Nah, sebagian besar itu masih pakai yang lama, Pak, Oh ya, sebenarnya. mantap. Sebagian besar ya, sebagian Jadi, besar. mungkin poinnya Pak, sorry Pak. Jadi yang kami sudah lakukan itu kan ujungnya kami entry di SIPD. Iya. Perangkat daerah di Jawa Barat dan kita sudah menggunakan Permendagri 90. Jadi maksud kami ya nantilah tahun ini juga akan ada revisi RPJMD, tahun depan kita full-fullan di situ. Iya. Artinya yang sudah dilakukan kami ini kan sesuai arahan Pak Ali juga kan. Iya. Itu di ini nanti di Permendagri RKPD-nya itu memang diberikan beberapa opsi, Pak. Memang salah satunya itu yang dilakukan Jawa Barat. Tapi kalau misalkan menyusun dengan berbasis pada program kegiatan yang lama yang dari RPJMD dan Renstra, itu memang nggak masalah, masih diperbolehkan dengan catatan harus ada pemetaan kayak gitu ininya. Oh ya, oke. Nah, tapi kalau misalkan udah langsung pakai yang 90, nggak ada pemetaan lagi, Pak, di situ. Ya. Hanya takut menyusahkan daerah, kan merepotkan daerah, Pak. Ya. Apalagi tinggal setahun lagi kan tanggung banget gitu. Ya, kira itulah. Ya, kita Bapak dan Ibu, memang terpaksa saya harus muncul ini karena memang desain waktu kita. Mohon maaf, Pak. Begitu juga Pak Hasan, Pak Edward, mohon maaf. Karena memang situasinya waktu kita harus kita kelola ya Pak Chef ya. Iya, Pak. Pertanyaan dari peserta kita, Pak, untuk konsultasi ini mekanismenya sebaiknya seperti apa, Pak? Karena tadi Bapak juga sebutkan, lihat betul kasusnya, kan begitu, di RPJMD-nya ya, Pak, ya. Sehingga kalau kita sudah langsung ke dokumen itu sendiri, mana yang direstrukturisasi, mana kode yang akan kita menjadi 1, atau jadi 3, dan sebagainya. Nah, itu mekanismenya seperti apa, Pak Chef dan Pak Ali? Bisa dibantu peserta kita nanti. Silakan, Pak. Mekanisme apa, Pak? Gimana? Maaf, untuk konsultasinya, apakah konsultasi itu akan saat seperti ini melalui Pak Ali dengan alamat akun Pak Ali atau bagaimana? Juga dengan Pak Chef, ini penting sekali. Enggak, secara prinsip sebenarnya Pak, aturannya juga sudah ada, Pak. Oke, ya. Ya, aturan sudah ada. Cuman kalau misalnya ada hal-hal yang yang memang kayak tadi misalnya ada hal-hal yang butuh penjelasan. Kalau yang sederhana bisa aja barangkali Pak ya di WA atau bagaimana. Tapi kalau misalnya ini yang kayak misalnya perlu pemutakhiran dan lain-lain, itu silakan bersurat saja Pak jadinya. Bersurat pada. Ya, bersurat resmi ya Pak ya? Bersurat resmi. Ya. Ya, yang penting ini Pak. Ya. Di Bangda sendiri itu kan ada namanya tim Pokja untuk pemetaan dan pemutakhiran. Itu udah kebagi berdasarkan wilayah, Pak. Oh, iya. Udah kebagi berdasarkan wilayah. Jadi sudah ada tim sebenarnya untuk menerima konsultasi kayak gini. Nah, kalau yang Jawa Barat itu di regional 2 ya, Pak Ali ya, wilayah 2 ya. Sesuai dengan wilayah yang di sini. Oke, Pak ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, pembahasan di Pokja itu sebenarnya mereka membahas DIM, daftar inventarisir masalah. Ya. Sebenarnya dibahas yang itu. Jadi kalau misalkan tadi kayak Pak Edward nih, ada permasalahan di pemetaan pada pemetaan program misalkan ya. Nah, itu masuk ke DIM aja, Pak. Masuk ke daftar inventarisir masalah, nanti dijawab resmi pakai surat menteri kemungkinannya itu. Oke. Nah, jadi ada pegangan juga nanti jadinya. Ya. Ada formalitas. Ya. Dan Bapeda kan sebenarnya kan sudah ada langsung terbagi wilayah-wilayahnya kalau di Bangda, Pak. Kalau misalnya Sumatera itu wilayah 1, Jawa itu wilayah 2, nanti bisa konsultasi langsung ke pengampu wilayah itu di Bangda. Iya. Terima kasih Pak Ali. Pak Hasan, jangan khawatir Pak Hasan. Nanti tinggal lihat wilayah mana, wilayah 4. Ya. Pak Hasan ada komentar masih? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih Pak Hasan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak
Pak Ali sebagai narasumber, Pak Saif, juga penanggap Pak Edward, Pak Hasan tadi, dan juga ada beberapa tadi kawan yang langsung ke saya. Memang tidak bisa terakomodir semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan masuk ke kanal Nawasis untuk lebih lanjut, untuk partisipasi dan bertanya yang akan kami lanjutkan kepada narasumber. Atau tadi juga Pak Ali sudah katakan bahwa setiap provinsi dan kabupaten kota sudah ada timnya, sama Pak Saif juga sudah ada wilayah-wilayah, kata Pak Ali. Nah, itu bisa digunakan nanti untuk langsung kontak ke Bangda. Bapak dan Ibu, waktu juga yang membatasi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Link untuk bahan ini sudah disediakan oleh panitia untuk bisa mendapatkan download bahan presentasi dan kemudian juga video ini terhadap pelaksanaan sesi kita Permendagri ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas semua partisipasi, pertanyaan, dan juga tabungan pertanyaan yang harus segera juga dijawab. Ya Pak Zaga, tabungan pertanyaannya. Paling tidak di saya ada 4 pertanyaan itu. Nanti akan saya salurkan ke PMU, Pak, untuk bisa sampai juga ke Pak Saif dan Pak Ali tentunya. Pertanyaannya tidak susah-susah, benar. Detailnya yang penting. Ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia, Pak. Ini ada panitia yang meng-arrange ini. Kita hanya wayang-wayangnya saja. Nah, panitia silakan Pak Richard dan Pak Catherine, Mbak Nandia, dan PMU pada umumnya. Saya kembalikan sesi ini. Oke, terima kasih Pak Am, Pak Ali, Pak Saif. Hanya sedikit tambahan, Bapak Ibu, khususnya PFI dan Pokja Provinsi, sudah bisa mulai mengisi post-test serta hasil evaluasinya dengan ketik di sini ya, nawasis.org portal e-learning. Jadi mohon partisipasinya. Nanti siang masih ada sesi jam 1 tentang kerangka MONEF. Diharap ini juga cukup penting untuk MONEF, penting bagi provinsi maupun kabupaten kota. Dan diharapkan bisa hadir. Kemudian bahan tayang dan videonya sudah tersedia di layar ini. Nah, sebelum selesai, silakan hidupkan kamera semuanya untuk mau difoto, didokumentasi untuk kegiatan pagi ini. Bapak dan Ibu. Mbak Nandia, silakan kasih kode ya. Bapak dan Ibu, nanti akan ada 5 kali foto. Saya mulai sekarang ya. 1, 2. Foto kedua. 1, 2, 3. Foto, Pak. Ini tinggal ini, Zoom. Foto Acara ini ketiga. 1, 2. Bapak dan Ibu yang belum menyalakan videonya bisa dinyalakan. Foto keempat. 1, 2, 3. Nanti aku pilih. Foto terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Nanti sahurnya sahur nih.